Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Elizabeth dari kelas manajemen malam 2. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi, kali ini saya akan mengangkat tentang studi kasus dari dampak negatif digitalisasi atau teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia maya sedang berada di tingkat perbaruan terus-menerus. Tidak hanya dalam aspek kehidupan manusia, baik di bidang keuangan, teknologi, terus juga ada di hampir setiap kehidupan manusia lainnya. Kita tidak pernah lepas dari digitalisasi atau teknologi informasi tentunya. Nah, kali ini ada dampak dari negatif dari digitalisasi. Tidak hanya positifnya, tapi kali ini saya akan mengangkat tentang kasus digitalisasi pada bagian negatifnya. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi tentang cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Cybercrime sendiri hadir untuk menjelaskan berbagai aktivitas ilegal yang digunakan secara online, mulai dari peretasan, dari juga pencurian data diri, pencurian identitas, penipuan, hingga spionase digital. Tentunya, cyber atau kejahatan di dunia maya merujuk pada serangkai aktivitas ilegal yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komputer atau teknologi informasi tentunya kan. Dari jaringan internet, jelas ya, kejahatan ini melibatkan pemakaian teknologi untuk meretas, mencuri data hingga menipu untuk melakukan tindakan kriminal yang dilakukan secara online. Dampak dari cybercrime sendiri dapat dirasakan dari aspek kehidupan manusia. Secara individual, korban dapat mengalami pencurian identitas, terus juga dapat serangan secara verbal, terus secara individual korban dapat merasakan itu, dan kerugiannya juga berbeda-beda dari kasus tertentu. Nah, kali ini saya akan mengangkat 3 kasus dari cybercrime itu sendiri. Yang pertama itu terjadi di bagian perbankan dan juga asuransi jiwa. Pada tahun 2021, tepatnya bulan Juli, kebocoran data asuransi BRI Life terjadi. Dalam insiden ini, pelaku berhasil membocorkan sekitar 2 juta data nasabah BRI dalam format file PDF, sekitar 463 juta dokumen lainnya yang berisikan informasi seperti foto KTP, nomor rekening, nomor pajak, akte kelahiran, dan juga rekaman medis. Pelaku juga berhasil menjualnya secara daring dengan harga sekitar 101.600 juta rupiah. Terus yang kedua itu ada di kasus pencurian web, Citylink dan Tiket.com. Kasus cybercrime berikutnya melibatkan platform pemesanan tiket terbesar di Indonesia, yaitu Tiket.com dan server Citylink. Sebuah kelompok remaja berhasil meretas website kedua platform tersebut dan menyebabkan kerugian mencapai 400 juta rupiah untuk Tiket.com dan juga 200 juta untuk Citylink. Meskipun tindakan peretasan tersebut tidak tergolong canggih, sayangnya pada waktu itu situs-situs tersebut belum dilengkapi dengan tingkat keamanan yang memadai atau cukup tinggi, sehingga rentan terhadap serangan cyber. 3, itu ada pembobolan data oleh hacker Blue Joka. Siapa sih yang gak kenal dengan hacker Blue Joka? Hacker ini cukup terkenal di dunia maya dan dunia
subscriber ya, tentunya sepanjang tahun 2022 tercatat ada beberapa insiden kasus subscriber yang menargetkan data pribadi dari beberapa perusahaan di Indonesia oleh hacker yang dikenal dengan nama Bejorka. Itu nama samarannya. Pelaku ini terlibat dalam setidaknya hampir 7 kasus besar pembobolan data selama tahun tersebut. Informasi yang berhasil diakses melibatkan data kreditasi kartu SIM dari pemerintahan komunikasi dan informatika Kominfo, data nasabah Bank Indonesia, dan data pasien beberapa rumah sakit di Indonesia, data pelamar Pertamina, data pelanggan PLN, data pelanggan Jasa Marga, dan sebagainya. Beberapa contoh kasus subscriber di atas menunjukkan bahwa Anda harus lebih waspada dan meningkatkan sistem keamanan baik dalam lingkup perusahaan maupun individu. Salah satu cara untuk melindungi diri dari kasus subscriber atau serangan cyber adalah dengan cara memberikan informasi tidak memberikan informasi pribadi Anda seperti username, password, dan data kartu kredit. Selain itu, pastikan Anda menggunakan aplikasi yang aman dan kuat untuk melindungi sistem keamanan pribadi Anda. Melalui cara ini, Anda dapat melindungi kasus subscriber yang terjadi di kehidupan yang akan datang. Terima kasih jika terdapat kesalahan saya dalam berucap, mohon dimaafkan. Saya Ulan pamit undur diri. Terima kasih.